Alhamdulillah hamda syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khiyaratul mukhtarin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ikhwani ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به. إن الله كان سميعا عليما. إن الله كان عليما خبيرا. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, segala puji dan syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan taufik hidayah inayah bisa melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid Al-Muqtasidin FE Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI ini. Semoga diterima oleh Allah sebagai amal soleh kita, amal ibadah kita. Amin Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikut hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umat beliau yang mendapat syafaat terutama di hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Hadirin yang saya muliakan, mari kita jaga dan bahkan kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan yang sesungguhnya itulah insyaallah kita akan mendapatkan kehidupan yang baik, yang sukses, yang mulia indallah fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, kita kalau perhitungan tahun Masehi berada di penghujung tahun 2022. Biasanya banyak lembaga, banyak institusi yang kemudian melakukan refleksi, melakukan evaluasi kinerjanya setahun terakhir ini. Kita pun saya kira hal yang baik untuk melakukan evaluasi atau refleksi. Tadi saya bacakan surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur, dan hendaklah melihat nafsun, setiap orang, ma, pada sesuatu, qaddamat, yang telah ia lakukan, ligodin, untuk hari esok. Inilah salah satu dasar kita melakukan muhasabah atau evaluasi, yang dalam Islam tidak hanya menggunakan parameter kehidupan di dunia, tapi ligodin, hari esok itu jauh sekali. Tidak hanya 1-2 hari, 1-2 bulan, tahun, bahkan tidak hanya kehidupan di dunia, sampai di alam kubur, sampai di akhirat. Itulah hari esok yang harus kita pikirkan. Apakah yang telah kita lakukan itu kemudian memberi manfaat kepada kita di hari kiamat kelak. Ini yang selalu harus kita evaluasi. Dikatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita harus menghitung-hitung, memperhitungkan, mengevaluasi diri kita sebelum nanti di hari kiamat kita dihisab, kita dimintai pertanggungjawaban.
Inilah pentingnya kita melakukan evaluasi. Nah, kalau kita lihat seperti apakah kondisi bangsa kita di setahun terakhir ini, dari aspek ekonomi misalnya, meskipun terjadi peningkatan, tetapi di tahun 2022 ini pendapatan per kapita setahun ialah 62 juta sekian di tahun 2021 yang lalu. Oleh Bank Dunia dikatakan sebagai kelompok menengah ke bawah. Belum bagus, meskipun kita ini mestinya bersyukur dianugerahi oleh Allah sumber daya alam yang melimpah ruah, alam yang sangat subur, yang mestinya gemah ripah loh jinawi, mestinya menciptakan, membawa pada kesejahteraan rakyat dengan sebaik-baiknya, tapi faktanya belum. Angka kemiskinan menurut data Maret 2022 masih sejumlah 26 juta lebih bangsa kita ini yang masih berada di garis kemiskinan. Mengapa demikian? Di antara faktor utamanya di sisi lain ialah karena masih tingginya tingkat korupsi di negara kita. Menurut penelitian dari indeks Transparansi Internasional, indeks persepsi korupsi kita di tahun 2021 yang lalu masih di angka 38 dari 100. Belum sampai 40. 5 angka di bawah rata-rata dunia yang masih 43. Maka hadirin sekalian, inilah kemudian membawa kita belum sejahtera, karena dalam Al-Quran disebutkan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah suatu bangsa itu betul-betul beriman dan bertakwa, maka Allah akan membukakan berkah-berkah dari langit dan bumi. Kalau kita subur makmur tapi belum sejahtera, artinya berarti belum berkah. Berarti iman dan takwa kita kalau masih korupsi berarti masih belum bagus. Inilah yang kemudian jadi PR kita untuk kemudian kita benahi, kita perbaiki dari waktu ke waktu. Sudah tepat yang diamanahkan oleh Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, bahwa salah satu tujuan pendidikan nasional ialah untuk mencetak atau mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia. Belakangan muncul ungkapan pendidikan karakter. Hal yang baik, tapi seperti apa diimplementasikan ini menjadi PR kita. Tentu sangat luas bagaimana kita menjadi bangsa yang beriman dan bertakwa melalui pendidikan formal, informal, non formal. Terus perlu dievaluasi apakah pendidikan formal kita, apakah kurikulum kita di Fakultas Ekonomi ini misalnya, apakah sudah betul-betul sudah berkorelasi dengan penciptaan lulusan yang kemudian betul-betul beriman dan bertakwa. Seperti apakah capaian pembelajaran kita, capaian mata kuliah kita, apakah sudah mengarah pada perwujudan atau mewujudkan lulusan yang betul-betul beriman dan bertakwa. Tentu sangat luas, apalagi kalau kita bicara karakter, atau dalam Islam disebut sebagai akhlak. Kadang-kadang ada yang salah paham dengan akhlak. Dikira akhlak itu hanya sebatas sopan santun, etika dalam bergaul. Sehingga ketika ada orang yang bagus interaksi sosialnya, dia sopan ketika berbicara, dia halus dengan orang baik, dia pejabat, komunikasinya baik, tapi ternyata korupsi. Lalu ada orang komentar, akhlaknya baik kok korupsi ya. Salah, komentar yang tidak tepat. Karena kalau akhlaknya baik tentu tidak korupsi. Hanya akhlak dalam hal berinteraksi saja yang baik, tapi dalam menjalankan amanah ini yang enggak baik. Berarti akhlaknya belum baik secara totalitas. Tidak hanya sekedar akhlak itu adalah sopan santun ketika berinteraksi sosial, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan yang sangat luas. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia,
akhlak kepada makhluk yang lain, itu sangat luas dimensi atau cakupan akhlak. Dan akhlak itu tidak hanya soal perilaku, tetapi juga soal apa yang dalam pikiran kita, mindset kita, pemahaman kita, pola pikir kita, ibadah kita berkorelasi. Maka didefinisikan bahwa akhlak ialah ibaratun an hayatin rasikhatin fin nafsi, tasduru anhal af'al bisuhulin wa yusrin bila hajatin ila fikrin wa ru'yatin. Kurang lebih seperti itu. Dan akhlak adalah suatu hay'ah, suatu kondisi, suatu sifat yang tertanam dalam diri seseorang, yang dengan sifat itu dia mudah untuk melakukan suatu perbuatan tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran yang mendalam. Jadi lebih pada perilaku spontan yang dipengaruhi oleh tadi pola pikirnya, ilmunya, pemahamannya, persepsinya, dan ibadahnya. Terbentuklah sikap yang kemudian melakukan perbuatan yang spontan. Maka ada akhlak yang baik dan akhlak yang jelek. Seperti apakah kita menata akhlak kita, ya saya kira ini adalah PR kita semua, kita yang pendidik, kita yang orang tua, pada mahasiswa kita, kepada anak kita. Maka tadi saya bacakan juga surat An-Nisa 58 yang sangat luas, bahwa Allah memerintahkan kita untuk menunaikan amanah, mengantarkan amanah, menyampaikan amanah kepada yang berhak. Adik-adik yang mahasiswa diberi amanah oleh orang tuanya untuk belajar. Kalau tidak, berarti tidak melaksanakan amanah sebagaimana mestinya. Pemimpin yang diberi kepercayaan, diberi wewenang juga adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, al-hadits. Harus dipahami bahwa jabatan itu bukan sesuatu fasilitas, bukan sesuatu yang sifatnya duniawi yang kemudian menjadi rebutan. Mestinya dipahami bahwa jabatan adalah amanah, kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan sampai di akhirat. Dan ada dua kemungkinan, bisa membawa kemaslahatan di akhirat, juga membawa madarat di akhirat. Karena kalau pemimpin dia adil, kemudian dari ayat itu diteruskan, wa idza hakamtum bainan nas, kalau kalian memimpin atau memerintah atau memberikan hukuman, melakukan law enforcement di antara manusia, antahkumu bil adl, mestinya dilakukan dengan adil. Maka kita yang punya kewenangan publik mestinya selalu tertanam dalam kesadaran kita bahwa kita punya potensi untuk mendapatkan kemaslahatan di akhirat kalau kita lakukan dengan adil. Salah satu di antara 7 kelompok, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, di antara 7 kelompok yang nanti di akhirat mendapat naungan di sisi Allah ialah imamun adilun, pemimpin yang adil. Maka ketika kita mendapat amanah, kewenangan sebagai pemimpin, maka mestinya kita lakukan dengan adil, yang itu adalah amanah yang harus kita jalankan sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik, hidayah, dan ni'mah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan amanah kita dalam kapasitas kita masing-masing sebagai hamba Allah, untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Sebagai khalifah kita mengelola alam semesta dengan juga sebaik-baiknya. Semoga dengan demikian semakin hari semakin baik iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan kehidupan yang baik dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah
شهادة تحسن القلب واللسان والجوارح من فساد الأعمال. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالكمال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختار وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخواني أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته. اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ورحمنا صغار وجميع مشايخنا معلمين وتلاميذنا ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل خير أيامنا وأنت راض عنا، واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين ونخنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من العلم والخير، ولا تجعلنا وإياهم من الشر والضير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكون من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. ولذكر الله أكبر.